Ya, baik. Berjumpa lagi di Parlemen Update untuk edisi kali ini dan senang sekali jika Anda masih terus menyaksikannya melalui channel di solusimedia.id_official untuk Parlemen Update yang akan mengabarkan kepada Anda apa-apa saja kegiatan yang sedang dilakukan di Parlemen, di DPRD Kota Makassar dan seperti apa kerja-kerja ya dari para anggota legislatif untuk bisa menyuarakan aspirasi rakyat yang sudah mengamanahkan ya bapak-bapak legislatif dan ibu-ibu legislatif untuk berada di gedung DPRD Kota Makassar. Di tahun 2025 ini kita sudah membuka Parlemen Update dengan beberapa episode sebelumnya dan kali ini pun saya sudah bersama dengan salah satu anggota Komisi B DPRD Kota Makassar. Anda pasti sudah mengenal dengan baik karena sudah beberapa kali ya hadir sebagai tamu dan narasumber kita di perbincangan-perbincangan seperti ini ya, ataupun hadir di beberapa media lainnya tentunya ya. Baik, untuk edisi Parlemen Update kali ini masih bersama saya Silvana dan saya sudah bersama dengan Bapak William Loren ya, perwakilan dari fraksi PDI Perjuangan ya, berada di Komisi B DPRD Kota Makassar. Salah satu anggota parlemen yang juga sudah senior tentunya membawakan aspirasi Anda karena ini sudah merupakan periode yang keberapa Pak? Ketiga ya, luar biasa membawa aspirasi dan Anda masyarakat Makassar sudah mempercayakan beliau untuk terus amanah ya mengantarkan suara masyarakat sendiri di DPRD Kota Makassar. Selamat pagi Pak William. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, Ya, ya. Terima kasih ya Pak untuk waktunya. Bapak baru saja landing mungkin ya di Makassar ya dari perjalanan dan kita berharap dalam keadaan fit untuk memulai masa reses ini ya Pak di DPRD untuk masa reses sidang kedua ya di DPRD Kota Makassar dan sudah siap-siap untuk turun. Pak, masih di Komisi B untuk pembangunan untuk ekonomi ya, masih berbicara tentang ekonomi. Nah, 2025 ini secara eh, pengamatan ya dari Pak William dan mungkin juga seluruh yang di Komisi B karena 2025 ini sudah dibuka dengan Ramadan. Setelah Ramadan nanti penerimaan siswa baru yang tentu kebutuhan-kebutuhan masyarakat itu sudah meningkat ya, masih sedang tinggi-tingginya, belum turun-turun nanti sudah masuk penerimaan sekolah. Nah, secara umum melihat ekonomi untuk di Kota Makassar ini sendiri dari akhir tahun lah Desember di sana ada Natal kemudian masuk nanti di Ramadan, hal-hal apa yang mungkin menjadi perhatian dari Komisi B Pak William? ya, makasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama, tak lupa juga saya ucapkan selamat menunaikan ibadah Iya. puasa Iya. buat saudara-saudara kita semua, saudara-saudaraku. Mudah-mudahan ini membawa berkah buat kita semua. Iya, amin. Jadi untuk masalah ekonomi di Kota Makassar, saya pikir ini bukan cuma Kota Makassar, mungkin seluruh Indonesia, bahkan secara global, Iya. memang kita di posisi bertahan, ya, Iya. kita di posisi survive, bahasa Benar. lontaranya lah seperti begitu, Iya. sehingga memang pada dasarnya kita diminta untuk lebih eh, membeli konsumsi itu sesuai dengan kebutuhan kita, Iya. mengencangkan ikat pinggang lah Iya. seperti begitu, karena hal ini bukan berlaku dari cuman beberapa kelompok, tapi memang hampir mengena ke seluruh elemen di Kota Makassar. Iya. Para pengusaha juga itu semua juga harus melakukan efisiensi. Nah, terlepas daripada itu, mungkin dengan adanya pas juga dengan bulan suci Ramadan ini, Iya. sekalian juga kita perbanyaklah ya amal ibadah kita, dan untuk hal-hal yang tidak terlalu konsumtif ya mungkin untuk sementara tidak terlalu diprioritaskan dulu, karena memang ada kondisi-kondisi tertentu termasuk dari harga-harga semua, apalagi selalu menjadi penyakit tahunan untuk mendekati lebaran ini pasti tingkat inflasi itu akan naik. Iya. Itu sudah menjadi satu apa ya, satu kayak jadi tradisi Iya, di benar. berbagai daerah juga. Iya. Mudah-mudahan ini ada satu kesyukuran buat kita juga, dan saya yakin Kota Makassar ini insya Allah uh, baik-baik saja Iya. ya dengan kondisi bulan suci Ramadan.
tingkat ekonomi juga tetap biasa-biasa saja. Tetapi kalau bilang lonjakan yang cukup signifikan dengan terjadinya peningkatan-peningkatan, insya Allah tidak terjadi. Iya, Maka kami dari Komisi B juga telah tidak henti-hentinya, tidak lelahnya untuk menyampaikan kepada dinas-dinas terkait supaya tetap menjaga pasokan, menjaga harga, dan jangan juga terlalu mendekati Idul Fitri iya. baru turun. Saya berharap dinas-dinas terkait segera melakukan upaya-upaya dengan memanggil semua stakeholder yang terlibat dalam perekonomian di Kota Makassar untuk duduk bersama untuk memaksimalkan kerja-kerja sehingga tidak terjadi lonjakan yang sangat bisa memberatkan masyarakat. Iya, Gitu, iya. gitu. Kalau sejauh ini Pak William koordinasi ya dengan para mitra di Komisi B sendiri, khususnya dalam mengantisipasi masa peak season ya di Ramadan ini seperti apa Pak William? Ya, jadi beberapa hal juga termasuk kan beberapa dinas itu akan melakukan program-program termasuk misalnya pasar murah dan Iya, sebagainya untuk meredam atau paling tidak mengantisipasi terus khusus buat masyarakat yang memang cukup kurang mampu untuk mengikuti lonjakan harga. iya, Nah, tetapi kita juga dari Komisi B menyampaikan ke Desperindak dan dinas-dinas terkait untuk jangan juga terlalu mendekati di situ. Kalau perlu sudah mulai dilakukan itu dan memanggil para semua stakeholder termasuk supplier supaya jangan mendekati itu malah barangnya itu langka. iya. Nah, dengan adanya posisi rumus ekonomi kalau barang langka pasti harga Pasti naik. naik ya. Diminta juga kesadaran para stakeholder termasuk para supplier untuk tidak melakukan hal-hal yang sangat merugikan masyarakat. Iya, Seperti iya. itu. Tapi laporan dari dinas mungkin sekarang masih belum terlalu signifikan lonjakan-lonjakan Iya, harganya ya. itu kan cuma laporan di atas kertas, tapi di lapangan Di ini kita lapangan, harus juga benar. harus turun langsung. Iya, Mungkin dengan ini, apalagi kita punya figur pemimpinan yang baru, iya. Pak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota, mudah-mudahan segera melakukan agresif, respect terhadap eh, lajunya ekonomi di posisi mau mendekati Lebaran ini. Iya. Nah, ini mudah-mudahan Pak Wali dan Ibu Wakil Wali Kota segera melakukan satu formula-formula untuk mengantisipasi seperti hal seperti Iya, itu. kan karena Pak William ini di Komisi B, dari periode sebelumnya juga di Komisi B ya Pak ya, dan ini di Komisi B lagi. Mungkin kalau secara evaluasi dan pengalaman Pak William sendiri di masa-masa seperti ini, apa ada hal-hal teknis yang harus lebih dimaksimalkan di tingkat Sebenarnya SKPD-nya? kalau dari hal teknis sebenarnya dari Kota Makassar yang merupakan pusat atau jantung terkhusus di Indonesia Timur apalagi di Kota Makassar di mana semua itu larinya ke terpusat ke Kota Makassar. Iya. Jadi sebenarnya yang paling sangat penting juga harus diperhatikan dari dinas terkait di Kota Makassar adalah adanya koordinasi yang rutin terhadap provinsi. Karena kita tahu bahwa suplai untuk bahan-bahan seperti kebutuhan masyarakat itu kan masuknya juga dari kabupaten-kabupaten Iya, lain. Kabupaten Jadi lain. ada koordinasi dengan dinas perindustrian atau perdagangan dari provinsi sehingga ini semua terjangkau. Iya, Jangan main lepas tangan, main tunjuk-tunjuk segala macam bahkan mengkambing hitam seperti itu. iya, iya, Ayo kita duduk bersama dengan dinas provinsi iya. untuk mencari solusinya. Oke, baik. Nah, sejauh ini di masa ini apakah sudah melakukan pertemuan Pak dengan dinas terkait? Jadi begini, ini Iya, mumpung juga momennya minggu ini kami melakukan reses. reses benar. Mungkin dari sini sekalian juga kita turun lapangan. Iya, Reses ini kan waktunya kita sebenarnya tidak berkantor. iya. Nah, kita turun lapangan, kita ketemu masyarakat, sekalian kita mendengarkan apa sih yang terjadi sekarang di lapangan. Mm-mm. Insya Allah setelah reses juga kami tidak tinggalkan masyarakat, kami akan turun kembali untuk mengecek karena sudah kurang lebih Hamin 2 minggu itu Iya, sudah mulai masuk titik rawan. iya Kami benar. akan coba terutama dari Komisi B, insya Allah kami akan rapat koordinasi internal dengan Komisi B dulu untuk segera melakukan peninjauan-peninjauan lapangan terhadap pelaku-pelaku ekonomi. Ya, ya. Tapi sampai minggu minggu pertama ya, bulan Ramadan ini berjalan, belum ada laporan-laporan yang masuk ya, begitu ya? Belum ada, Belum belum ada ada, ya. belum ada, termasuk laporan keluhan dan beranu belum ada. Jadi masih aman sepertinya ya saat ini. Mudah-mudahan seterusnya itu tidak ada laporan yang cukup meresahkan. Iya. Mudah-mudahan ini berjalan dengan baik sesuai dengan program dari dinas terkait. Iya, baik. Pak William, ini membahas juga ya
terkait efisiensi ya, karena efisiensi ini juga merupakan instruksi secara pusat ya, dari pemerintahan presiden yang baru. Nah, seperti apa itu ditindaklanjuti Pak, khususnya untuk ranah Komisi B sendiri? Apakah akan berdampak atau penyesuaian-penyesuaian seperti apa yang dilakukan? Jadi begini, kalau Iya, kita berbicara efisiensi itu mungkin dari sisi teknis efisiensi semua kita lakukan efisiensi. ya, Apakah dari sisi pemerintah kota dalam hal ini eksekutif atau legislatif semua akan melakukan efisiensi. Bahkan masyarakat juga akan melakukan efisiensi. ya, Ya kan, tapi efisiensi ini bukan berarti kita dilarang untuk membelanjakan. Karena kalau dari sisi ekonomi juga masyarakat tidak belanja, mati ekonomi ya, di Kota Makassar. Inilah ya. seperti begitu. Mungkin saya kira begitu. Jadi efisiensi ini tetap memang secara teknis itu saya bilang mungkin kita lebih bijak dalam membelanjakan. Mhm. Iya, kalau di Komisi B targetnya untuk jangka atau periode ini seperti apa Pak? Kegiatan-kegiatan yang harus difokuskan dan itu kemudian disosialisasikan dengan SKPD Saya pikir yang kita fokuskan ini adalah pemberdayaan dan membangkitkan lebih banyak lagi UMKM. UMKM. Mhm. Kemudian kita juga support kegiatan-kegiatan ekonomi kreatif, Ya. ya kan? Semua itu kita support sehingga home industry ini bangkit semua. Mhm. Jadi akan terjadi keserasian ekonomi dari industri, home industri jalan sama-sama akan terbuka lapangan kerja. Ya. Jadi masyarakat tidak hanya berharap masuk kerja di pabrik, tetapi dengan adanya UMKM, adanya home industry, apalagi sifatnya itu sangat disukai oleh masyarakat, terbuka lapangan kerja. Oke, yang selama ini sudah berjalan untuk membantu menghidupkan UMKM ini program-program seperti apa Pak yang sudah terkoordinasi dengan Yang sementara ini yang kita lihat itu termasuk bantuan modal, bantuan modal ya, 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 bantuan modal. kepada UKM. Iya. Jadi pemerintah kota itu tidak memberikan modal serta merta seperti Iya, itu karena namanya bantuan modal itu pasti larinya di dunia perbankan. iya benar. Hanya saja yang melakukan verifikasi itu adalah dari pemerintah kota, Mhm. kemudian yang melakukan pelatihan, pembinaan, kemudian membuka satu wawasan bahwa ada bisnis UMKM yang memungkinkan. Inilah tugas dari pemerintah kota, Ya, sehingga masyarakat itu terbuka bahwa ya dengan buka usaha, misalnya pembuatan kerupuk-kerupuk pisang apa iya, segala macam. Dan ini kan perlu ada pelatihan. iya. Nah, inilah Pemkot punya tugas. Iya, iya. Pak William, untuk modal itu juga salah satu tantangannya karena dari perbankan itu selalu mengatakan UKM ini tidak bankable ya, tidak belum layak untuk dibiayai begitu karena tantangan ke depannya dari laporan keuangan dan lain sebagainya. Nah, dari Dewan khususnya di Komisi B sendiri apakah bisa memfasilitasi hal itu, Pak, untuk Jadi gini, Bu komunikasi? Sil, saya berapa kali turun di reses ke masyarakat. Mereka juga sempat bertanyakan bagaimana usaha. Kami tidak lelahnya juga menyampaikan ke masyarakat bahwa jangan juga yang terjadi itu ketika dapat modal, sebenarnya ini agak sedikit kasustik, banyak Ya. terjadi ya. Itu ada kebetulan saya dapat, beliau ini butuh modal misalnya 10 juta Mhm. dengan menambah beberapa perangkat usahanya. Hmm. Tetapi yang dia ajukan itu 20 juta. Hmm. Ya, Sehingga 10 jutanya itu minta maaf beli barang mungkin ya. ya, Itu barang-barang yang tidak berputar ya. ya, hanya sebagai sarana untuk dipakai Mhm. untuk hiburan saja. Ya. Sedangkan cicilannya itu 20 juta. Mhm. Nah, akhirnya macet. Ya. Itu yang terjadi. Terjadi dulu pernah, ini bukan sekedar keluhan. Pernah Mhm. saya juga bantu saudara-saudara saya untuk dapatkan kur banyak orang dan hampir semua macet. Karena begitu Ya, yang terjadi. ya, Harus pemerintah juga melakukan pendampingan sehingga pada waktu pengajuan dana itu betul-betul efektif dananya. ya, Jangan sisanya itu minta maaf mungkin beli sepeda, beli televisi baru dan sebagainya. ya, ya, ya. Jadi memang perlu ada edukasi ya ke Edukasi karena UMKM. selalu saya sampaikan, nggak lelah-lelahnya juga saya sampaikan bahwa program pemerintah mau dari jenjang apapun juga ilmu dari hebat bagaimanapun itu cuma berhasil 50%, Bu. Ya. 50% adalah dari masyarakat. Mhm. Masyarakat mendukung program itu, ayo kita sama-sama. Tapi Ya, kalau masyarakat tidak mendukung itu, program itu berjalan cuma 50%. ya. Ya, kalau dilihat dari hal selama ini, itu UMKM seperti apa Pak yang potensial untuk bisa lebih didorong tumbuh di Kota Makassar ini? Ini juga UMKM juga. Iya.
selama ini kan juga pemerintah kota dalam hal ini tuh bertugas juga untuk melakukan penataan, Ya. sehingga jangan terjadi kesemrawutan, asal pokoknya ada daerah lahan yang agak kosong space-nya tanpa tahu kepemilikan dibikinlah semua itu UMKM seperti gitu. Mhm. Harus betul-betul koordinasinya jelas, apakah fasilitas ini bisa dipakai, kemudian diberdayakan bagaimana, itu yang terjadi. Mhm. Kalau mau bicara fakta, Bu, ada beberapa kasus-kasus terjadi itu selama saya jadi anggota DPR, orang yang diberikan tempat untuk UMKM usaha di situ ternyata orang yang tidak tepat. Ya. Tidak tepatnya di mana? Ternyata dia tidak berpikir usaha, tetapi ketika dia mendapatkan hak itu, dia sewakan ke orang. Mhm. Berarti kan ada margin di situ Iya, lagi. iya, Nah, iya. ini yang sebenarnya tidak efektif. Harusnya betul-betul pemerintah kota itu melakukan verifikasi siapa memang, apakah ada komunitas atau lembaga tertentu atau apapun juga yang tahu bahwa ini mau berusaha UMKM. Semua misalnya pedagang kue atau kerupuk atau apa semua itu jelas. Jangan kasih berikan kepada orang-orang sekedar untuk lewat saja, Iya, disewakan lah seperti itu. iya, iya, iya. Ya, di dinas terkait sendiri apakah hal itu sudah dibuat ya Pak William, klaster-klaster ya tadi? Dibuat tapi tidak maksimal. Itu aja tidak Ya, maksimal. nggak maksimal ya. Iya, Kira-kira apalagi seperti apa Pak sudah mulai tantangannya? menyangkut bahasa kolusi, Hmm, kolusi, nepotisme lagi. nepotisme. Nanti lagi Cikalinda yang gapai ke daerah apa semua itu yang terjadi. Iya, iya, iya. Nah, apa yang disarankan begitu Pak Will? Ya, sarankan ya kita maksimalkan dalam sisi verifikasi siapa Iya. yang memang layak dibantu, siapa Hmm. yang layak dibantu dalam arti ini betul-betul ditahu semua prosesnya bahwa memang dia berniat untuk berusaha, ada track recordnya, ya kan? Dan itu bisa sangat berguna buat ketika diberikan fasilitas UMKM. Oke. Nah, seberapa besar laju pertumbuhan UMKM-nya sendiri, Pak? Meskipun di tengah tantangan tersebut ya tidak bankable, ada yang mungkin tidak sesuai verifikasi, tapi tetap tumbuh ya Fluktuasi, UMKM-nya. Fluktuatif ya, ya ya. karena di fluktuatifnya kenapa begini, ada Mhm. mungkin ya yang Ya, saya lihat, dan ada juga teman saya ya. ketika melakukan usaha UMKM itu tidak bisa bersabar, harus segera mendapatkan sesuatu yang Ya. wah, padahal kita harus itu mulai dari kecil menjadi besar. Ya. Akhirnya dengan mungkin ya kebetulan dalam 1 bulan 2 bulan ini tempatnya tidak laku-laku, dia sudah malas untuk Ya. melakukan kelanjutannya itu, tidak mau bersabar gitu. Ya. Seperti itu. Ya, harus ada coaching kliniknya untuk Ya, UMKM mungkin jadi juga. fluktuatif. Ada yang kebetulan mungkin rezekinya itu rame, orang Iya, sampai ngantri beli iya, es kopi apalah apa segala macam. Ada juga yang sampingnya sepi-sepi. iya, Ya itulah. iya. Mungkin kurang anu barangkali, kurang doa mungkin. Kurang, doanya masih kurang ya. Ya, tapi kalau di Makassar yang seperti apa Pak yang potensial dikembangkan? Banyak. Kalau Banyak kita ya. berbicara itu banyak sekali. Apalagi sekarang kita punya di framing kita punya tempat ini adalah kota makan enak. Iya, Nah, kalau kita berbicara kota makan enak, sinergi dengan kita UMKM bergerak di kue-kue tradisional lah, iya. makanan-makanan apa, ya seperti begitu. Mhm. Kota makan enak itu kan tujuannya di situ, bangkitkan UMKM, kita bikin wisata-wisata kuliner gitu. Iya. Itu Da- aja. dari sisi kuliner ya. Ya, nggak usah muluk-muluk bikin sesuatu yang terlalu wah-wah lah. Mhm. Ya kan, kita bikinnya itu saja. Ya, tapi semakin, apakah Pak William melihat sendiri kuliner tradisional itu masih bisa tetap eksis? Jadi gini, Ya, kalau bicara tentang kuliner itu mungkin eksisnya dia hanya mencapai titik maksimal. Ada fungsinya pemerintah kota. Seperti begini, pernah kejadian dinas pariwisata, saya lupa dinas apa, itu membuat satu kayak basar festival food. ya, ya. Food Saya sudah festival. ingatkan kepala dinas, festival food ini ada di situ pedagang-pedagang misalnya yang memproduksi markisa. Mhm. Ya, Saya bilang jangan cuma jadi sifatnya temporary. ya. Ketika dia dapat uang, ketika festival 1 minggu itu dapat, setelah itu tidak ada kelanjutan. Iya, Yang saya maksud di sini adalah coba pemerintah kota juga membackup, mencari investor-investor dari luar kota Makassar iya, untuk mencicipi ketika itu terjadi kerjasama. Jadi ketika festival itu sudah usai, penjual markisa ini contoh ya, iya. itu punya ada kontrak, dapat kontrak misalnya di Surabaya, Jakarta,
untuk dikirim tiap bulan segini. Iya. Atau pengusaha restoran di Makassar itu setiap bulan ambil dia punya ini makanan ini tradisional. Itu namanya ekonomi berkelanjutan. Iya. Jangan cuma 1 minggu ikut pameran festival food, setelah itu selesai tutup. Alatnya mau dibikin apa, akhirnya rusak. Iya. Jadi ada namanya ekonomi berkelanjutan. Carikan mereka mitra untuk bisa berkelanjutan. Ya, benar sekali ya. Jadi tidak berhenti sampai di situ Ya, saja ya. Nah, tantangannya apa, Pak? Jadi kadang kan kalau di pameran itu kita melihat hampir sama sih semua makanan yang dipamerkan. Makanan-makanan urban lah, makanan-makanan kekinian. Yang traditional food itu malah semakin sedikit kalau di pameran ya. Kalau bersaingnya di mana itu, Pak William? Kalau melihatnya, kalah di medsos. kalau di medsos ya Ya, ya. mungkin yang viral-viral itu Ya. tiba-tiba ya kita tidak berbicara negara lain ya, mungkin Mm-mm. terlalu viral itu makanan Korea lah apa segala Ya, macam. benar. Akhirnya di pasar kiri itu lebih ramai itu kondo-kondo apa semua segala macam Ya. dibanding kita punya makanan tradisional seperti coba kalau kau jual rokok-rokok unti di situ belum tentu orang beli. Ya. Tapi justru yang viral itu yang ramai orang antri. Mm-mm. Nah, ini menjadi tantangan kita gimana caranya. Ya, harus padahal sudah semakin unik ya, Pak. Ya. Pak William. Nah, satu hal juga yang menjadi tantangan packaging, Pak. Packaging dari makanan tradisional kita itu yang akhirnya itu berhenti hanya dikonsumsi di lokal saja, tidak bisa dikirim ke luar Makassar mungkin. Nah, Pak William mungkin punya saran ya ke dinas terkait mengenai hal itu juga bisa diperhatikan. Iya, itu sudah pasti. Cuma Iya. kan kita harus juga belajar. Saya pikir dinas-dinas terkait itu sudah banyak belajar, bahkan belajar ke luar negeri. Iya. Packaging itu biasanya kan satu alat, satu barang konsumsi itu yang biasa bikin mahal itu packagingnya. Iya, benar. Nah, bagaimana caranya dia mendapatkan link supaya mendapatkan packaging yang murah dan yang paling penting adalah ramah lingkungan. Ramah lingkungan, benar. Nah, untuk mendukung pertumbuhan UMKM ini kan juga mesti didukung anggaran ya, Pak Wila. Apakah itu anggarannya juga di Komisi B itu termasuk hal itu ya, Pak? Iya, kalau untuk hal-hal seperti UMKM, kemudian yang bersentuhan dengan masyarakat, termasuk pelatihan-pelatihan, pembinaan ke masyarakat, itu sejauh ini tidak pernah kita persoalkan. Oke. Malah yang kita selalu kejar itu setelah dikasih anggaran begini, hasilnya apa, Mhm. outputnya apa. Kami tidak butuh proses, kami butuh hasil. Mhm. Kami butuh outputnya bagaimana. Apakah ini tingkat pertumbuhan ekonomi, kemudian sampai kita berbicara lebih luas sampai gini rasio, kita Mhm. tahu itu lebih bagus. Iya, iya. Ya, termasuk sekarang yang paling menjadi perhatian setahun 2 tahun itu adalah menjadi perhatian bahkan seluruh Indonesia itu adalah bagaimana mengurangi stunting. Ya. Ini kaitannya dengan UMKM. Iya, Termasuk ya di termasuk. bagian untuk Komisi BES juga ya, Ya. Pak. Nah, hal-hal seperti apa itu, Pak, untuk yang pengurangan stunting khususnya di bagian Komisi B yang menjadi perhatiannya? Iya, kalau kita berbicara stunting ini kan sebenarnya bukan cuma kurang gizi bagaimana, tapi ini penyakit gizi saja. Penyakit Nah, gizi. penyakit gizi ini memang dimulai dari masyarakat-masyarakat yang Iya. langsung bersentuhan dengan ekonomi. Jadi, bagaimana pola gizi mereka itu Iya. meningkat kalau mereka mau tingkatkan untuk membeli makanan bergizi saja tidak mampu. Iya. Berarti korelasinya juga ini agak Keekonomian. dilematis kita di Iya. posisi itu. Iya, ekonomi kerakyatan yang harus dibangun ya, Pak Wil ya. Nah, dari evaluasi selama ini yang diharapkan di tingkat komisi, apakah sudah sesuai dengan harapan atau apalagi yang menjadi tantangannya, Pak? Iya, kalau sementara ini kerja kami ini masih berat. Iya. Dinas terkait pemerintah kota itu punya tugas berat. Cuman yang selalu saya ingatkan masyarakat juga itu juga bantu kami, Mhm. bantu kami. Karena masyarakat ini adalah mata dan telinga kanan. Iya. Kami di DPR tidak mungkin 24 jam di daerahnya Bapak. Iya. Tidak mungkin liatin 24 jam itu pelotonan seperti ini. Kami mungkin berkantor, kami mungkin ketemu ini, ketemu Iya, ini. benar. Jadi Bapak Ibu adalah mata dan telinga kami yang merupakan perpanjangan kami. Bila mana ada sesuatu, sampaikan ke kami. Kami akan tidak lanjuti, insya Allah semua terrealisasi dengan baik. Iya. Tapi yang dimaksud dengan memberikan informasi ini bukan curhat ya. Iya. Apalagi kalau masalah pribadi seperti itu. Ya, curhat beda ini ya. Ini kalau di masa reses boleh curhat ya, Pak? Boleh? Nah, kalau di masa reses boleh curhat karena langsung ya, karena ini nanti akan menjadi acuan untuk
evaluasi ya, rekomendasi untuk dan dibacakan di paripurna. Oh, oke. Ya, Dibacakan ya. di paripurna. Pada saat sidang paripurna itu dibacakan hasil reses ya Ya, yang menjadi rekomendasi dewan kepada dinas terkait ya ya. begitu ya Pak Wil ya. Nah, untuk pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi ini sendiri di perangkat di Komisi B sendiri apa yang dibuat Pak untuk bisa mendukung kerja-kerja itu lebih maksimal? Jadi kalau kita ini memang selama ini nanti insya Allah setelah kami reses ini kami akan coba melakukan rapat internal dulu. Iya, Kami akan memanggil semua dinas-dinas terkait menyangkut antisipasi menghadapi Idul Fitri nanti. iya. Kemudian juga di Komisi B itu berbicara tentang pelayanan. Hmm, Jadi kita tidak berbicara bagaimana sisi pendapatan saja, iya, tapi dari sisi pelayanan, insya Allah kami akan memanggil semua BMD juga, BUMD ya, iya. termasuk dari parkir. Mhm, iya, Kita tahu dalam waktu dekat ini pasti akan terjadi lonjakan, iya, apalagi kalau orang mau sudah dapat THR ini pasti belanja-belanja baju ini pasti perparkiran meningkat drastis pendapatannya. iya. Kemudian dari sisi pelayanan juga bagaimana mengatur perparkiran supaya baik, supaya tertata dan tidak menimbulkan kemacetan. Kemudian dari sisi PDM dan segalanya kami akan coba panggil pasar juga, Mhm. karena pasar akan sinergi dengan dinas-dinas terkait termasuk dinas perdagangan. Iya, kalau keberadaan pasar, kondisi pasar sendiri itu juga menjadi tupoksi dari Komisi B ya? Iya, Iya, pasar iya, karena semua perusahaan daerah apakah itu Perumda, Persoroda itu masuk di Komisi B. ya, karena di sana ada aktivitas ekonomi ya, Ya, Pak ya. Jadi memastikan di bulan Ramadan ini supply dan demand-nya tetap terjaga, pasokannya bisa terjaga. Itu koordinasi apakah juga bisa ditindaklanjuti dari Dewan, Pak? Koordinasi dengan pedagang kah, dengan supplier begitu, Pak? iya, tetapi eksekusi terakhir itu di tangan Di wali pemerintah kota. kota ya. Ya, jadi kami membuat peninjauan dan sebagainya, Mhm. kemudian hasil analisa kami, hasil temuan kami buat rekomendasi. Insya Allah Pak Wali juga, ya saya yakin, kami yakin Pak Wali akan turun dan melakukan pemantauan. Ya, kalau berbicara ekonomi ini baru triwulan pertama ya Pak ya, masih 3 bulan pertama di 2025. Sebenarnya kondisi Kota Makassar aman-aman saja Kak. Ini tadi yang disebut dengan bertahan itu bertahan yang aman atau bertahan yang sudah mulai kurang aman Pak? Kalau sih kita berharap juga doa aman-aman saja. Aman-aman saja. Tapi inflasi masih aman juga ya Pak. Masih ya, apalagi sebenarnya ini adalah kita membuka lembaran baru. Iya, Ya, benar. kemarin mungkin tahun 2024 kita disibukkan dengan pesta-pesta demokrasi. Iya. Ada event-event demokrasi yang begitu sangat memakan waktu kita, tenaga kita, dan campur tangan segala macam. Akhirnya tahun ini, ayolah, yang kemarin mungkin tetangga berbeda pilihan baku bombe-bombe, ayolah Mhm. kita berangkulan, kita sukseskan semua program wali kota, pemerintah kota, karena kita juga yang akan nikmati. Iya, iya. Langkah-langkah ekonomi seperti apa yang perlu diantisipasi yang sudah menjadi saran dari Komisi B ke para mitranya, Pak? Iya, yang paling-paling penting itu adalah pemantauan harga untuk Pemantauan harga. supply, Iya. untuk demand. Sebenarnya untuk dari dinas terkait itu sudah punya data Hmm. berapa kebutuhan cabai di Kota Makassar dan sebagainya, mulai dari beberapa ratus item semua itu sudah tahu. Hmm. Pasokan gula, beras semua, di mana kondisi awan, di mana sudah mulai siaga satu, itu semua sudah punya data. Oke. Nah, yang kami harapkan adalah kami melakukan penyampaian kepada dinas terkait. Kalau sudah mulai masuk di zona-zona kurang bagus, itu segera melakukan reaksi, melakukan tindakan apa sih. Kalau perlu untuk Ya. menuju, sebelum menuju ke sana itu dilakukan rapat koordinasi. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak William. Cepat, tepat, ringkas, jelas ya yang sudah disiapkan oleh dibahas ya dan disampaikan oleh Pak William Loren. Pak, mungkin di akhir-akhir ya ini perbincangan kita di Parlemen Update ini mungkin ada yang bisa disampaikan kepada masyarakat khususnya dalam menjalani ibadah puasa, kemudian menghadapi Idul Fitri, menghadapi PPBDB, harus menyiapkan tadi mengetatkan ikat pinggang seperti apa yang harus dilakukan ditindaklanjuti. Silakan Pak. Iya. Jadi mungkin saya sampaikan ke masyarakat ya bahwa kita nikmati, kita syukuri saja, kita jalani, dan saya tetap yakin Kota Makassar ya itu aman-aman saja. Ayo kita sama-sama bangun Kota Makassar, jangan terlalu berpikir spekulatif, jangan berpikir yang terlalu, kita nikmati saja apalagi dengan kondisi bulan
suci Ramadan ini, ayolah kita saling bergandeng tangan. Ya, suasananya kita bersilaturahmi. Saya yakin kok dengan begitu jalannya perekonomian Kota Makassar itu insya Allah semakin lama semakin bagus. Oke. Tidak spekulatif ya, tidak berpikir yang spekulatif ya, Iya, itu sudah. kata kuncinya ya. Kemarin waktu Ya, event-event pesta demokrasi terlalu banyak spekulatif. Sekarang sudahlah tinggalkan ya, hal-hal ya, seperti ya, itu. ya, Ya, persiapan untuk penerimaan siswa-siswi masuk di sekolah, ya. kita jangan juga terlalu skeptis. Mhm. Ya, tetapi bila ditemukan ada indikasi oknum yang melakukan praktek-praktek tertentu, segera laporkan, buka saja. Ya, Ya, karena yang begitu sekarang transparan. ya, Orang-orang seperti begitu sudah tidak layak, ganti saja. ya. Baik, terima kasih banyak. Ini yang disampaikan ya, pesan-pesan ya dari Pak William Loren ya, dari Komisi B DPRD Kota Makassar, yang komisi yang mengawal ekonomi Kota Makassar, memastikan semuanya aman-aman saja dan berharap Makassar ya memang aman ya, karena Kota Makassar ini sudah terbukti melewati masa-masa sulit, masa-masa COVID kemarin ya Pak William, ekonominya tetap tumbuh dan masyarakatnya juga tetap rajin belanja. Rajin belanja dan ya tidak berdampak ya begitu cepat sekali untuk melakukan recovery diri di masa-masa sulit. Terima kasih sekali lagi Pak William Lawrence. Selamat reses ya Pak. Selamat, makasih juga buat Ibu Iya, Silvana. terima Makasih kasih Pak. sudah diundang Iya, hadir. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan iya, acara kegiatan ini bisa berguna buat iya, kita semua. iya. Terima Terima kasih kasih. Pak Assalamualaikum waktunya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian William Lauren, perwakilan dari Partai PDI Perjuangan di Komisi B DPRD Kota Makassar. Kita memberikan kesempatan kepada Bapak-Bapak Legislatif untuk melakukan reses dalam 1 minggu ini. Kita doakan sehat dan Amin. bisa menyerap aspirasi masyarakat. Kedepannya akan menjadi rekomendasi perbaikan-perbaikan kepada pemerintah Kota Makassar. Berjumpa kembali di Parlemen Update untuk berikutnya. Saya Silvana. Wassalamualaikum.